Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasnawati dengan NIM 24014140443. Nah, saya dari kelas 4D Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dalam pembelajaran menulis berita. Sebelum membahas lebih jauh mengenai penerapan model PBL ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan menulis berita. Nah, menulis berita adalah kegiatan menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi kepada pembaca dalam bentuk tulisan. Nah, berita harus disusun berdasarkan fakta yang nyata. Selain itu, berita harus memuat informasi yang lengkap sehingga pembaca dapat memahami peristiwa yang diberikan dengan jelas dan akurat. Nah, dalam menulis berita, terdapat unsur-unsur penting yang harus diperhatikan, yaitu unsur 5W tambah 1H yang terdiri atas what, apa sih peristiwa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, why, mengapa peristiwa itu terjadi, how, bagaimana peristiwa itu berlangsung. Nah, keenam unsur tersebut sangat penting karena menjadi dasar dalam penyusunan sebuah berita yang baik dan lengkap. Selanjutnya, mengapa model Problem Based Learning atau PBL cocok diterapkan pada materi menulis berita? Karena Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata sebagai bentuk sarana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan keterampilan belajar siswa. Dalam model ini, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi aktif mencari dan menemukan sendiri informasi yang perlu untuk menyelesaikan suatu masalah. Materi menulis berita sangat relevan dengan model PBL karena berita pada dasarnya lahir dari sebuah peristiwa atau masalah yang terjadi di lingkungan sekitar. Melalui PBL, siswa dapat belajar secara langsung dengan mengamati peristiwa nyata, mengumpulkan data, melakukan wawancara sederhana, serta menganalisis fakta yang ditemukan sebelum menyusunnya menjadi sebuah teks berita. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar menulis, tetapi juga belajar mengamati, berpikir kritis, bekerja sama, dan menyampaikan informasi secara objektif. Dalam pembelajaran menulis berita, guru dapat menghadirkan berbagai peristiwa yang dekat dengan kehidupan siswa. Misalnya, kegiatan kerja bakti sekolah, lomba kebersihan kelas, upacara bendera, kegiatan pentas seni, pertandingan olahraga antar kelas, atau kegiatan sosial yang berlangsung di lingkungan sekolah. Peristiwa-peristiwa tersebut kemudian dijadikan sebagai masalah atau topik yang harus diamati dan dikaji oleh siswa. Melalui kegiatan tersebut, siswa akan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata dan bermakna. Selanjutnya, kita masuk ke sintaks atau langkah-langkah penerapan Problem Based Learning dalam materi menulis berita. Ada 5 langkah. Yang pertama, orientasi pada masalah, yang dimana pada tahap pertama, guru menyajikan suatu peristiwa yang akan dijadikan bahan berita. Misalnya, guru menunjukkan video singkat tentang kegiatan kerja bakti sekolah atau mengajak siswa mengamati secara langsung kegiatan tersebut. Kemudian, guru memberikan pertanyaan pemantik seperti apa yang sedang terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa kegiatan tersebut dilakukan, apa manfaat kegiatan tersebut. Nah, pertanyaan tersebut bertujuan untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap peristiwa yang diamati. Yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Pada tahap kedua ini, guru membagi siswa ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberi tugas untuk mencari informasi terkait peristiwa yang sedang diamati. Siswa dapat mengumpulkan informasi melalui observasi langsung, wawancara sederhana dengan guru atau teman, mencatat fakta-fakta penting, serta mendokumentasikan kegiatan yang berlangsung. Melalui kegiatan kelompok, siswa belajar bekerja sama, berdiskusi, dan saling bertukar informasi. Nah, yang ketiga, membimbing penyelidikan. Pada tahap berikutnya adalah penyelidikan, yang dimana siswa mulai mengumpulkan data dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa yang diamati.
Pada tahap ini, guru membimbing siswa untuk mengidentifikasikan unsur-unsur berita 5W tambah 1H. Nah, siswa diarahkan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana suatu peristiwa itu terjadi. Nah, kegiatan ini membantu siswa memahami bahwa sebuah berita harus didasarkan pada fakta yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Kemudian yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, yang dimana setelah informasi terkumpul, siswa mulai menyusun data yang diperoleh menjadi sebuah teks berita. Siswa mengorganisasikan fakta-fakta penting, menyusun judul berita yang menarik, membuat paragraf pembuka, isi berita, dan penutup secara sistematis. Selanjutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil berita yang telah dibuat di depan kelas. Kemudian kelompok lain dapat memberikan tanggapan, pertanyaan, atau masukan terhadap berita yang dipresentasikan. Kegiatan ini melatih kemampuan komunikasi dan rasa percaya diri siswa. Lalu yang terakhir yaitu yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap terakhir ini, guru bersama siswa melakukan evaluasi terhadap hasil tulisan berita yang telah dibuat. Kemudian guru memberikan umpan balik mengenai kelengkapan unsur berita, penggunaan bahasa, ketepatan informasi, serta struktur penulisan berita. Siswa kemudian memperbaiki tulisan berdasarkan masukan yang diberikan sehingga menghasilkan berita yang lebih baik dan lebih lengkap. Melalui kegiatan refleksi ini, siswa dapat memahami kekurangan dan kelebihan hasil kerja mereka serta memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna. Nah, penerapan model problem-based learning dalam pembelajaran menulis berita memberikan banyak manfaat bagi siswa. Selain meningkatkan kemampuan menulis, model ini juga membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi, keterampilan bekerja sama dalam kelompok, serta kemampuan berkomunikasi dan kemampuan memecahkan masalah berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Nah, siswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka terlibat langsung dalam pencarian informasi dan menyusun berita. Pembelajaran juga menjadi lebih menarik karena dikaitkan dalam situasi nyata yang dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pengalaman belajar yang demikian, siswa akan lebih mudah memahami konsep berita serta mampu menghasilkan tulisan yang akurat, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan berita. Oleh karena itu, model problem-based learning atau PBL sangat relevan digunakan dalam pembelajaran menulis berita. Karena model ini membantu siswa memahami proses penyusunan berita mulai dari menemukan fakta, mengidentifikasikan unsur berita, mengumpulkan informasi, menganalisis data, hingga menulis berita secara lengkap dan sistematis berdasarkan peristiwa nyata yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Melalui penerapan PBL, pembelajaran menulis berita tidak hanya berfokus pada hasil akhir berupa tulisan, tetapi juga pada proses berpikir, penyelidikan, dan pemecahan masalah yang dilakukan siswa selama kegiatan belajar berlangsung. Nah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.